الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني الله وإياكم جميعا، ووفقني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala pada malam yang berbahagia ini dan di dalam majlis yang mubarak ini, insyaallah Allah Tabaraka wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan bekal-bekal yang diberikan kepada para imam, penceramah dan para khatib di dalam urusan agama mereka. Yang mana pada malam yang berbahagia ini, pembahasan kita berikutnya adalah pembahasan di dalam menjelaskan tentang asyirkul asghar, syirik kecil. Yang mana pada pertemuan yang lalu atau pertemuan yang sebelumnya, kita telah menerangkan tentang makna syirik akbar, syirik besar. Yang mana syirik akbar, syirik besar merupakan syirik yang dapat mengeluarkan dari Islam. Dan juga telah kita sebutkan sejumlah contoh-contoh dari amaliyah dan ibadah yang bila sesuatu itu diarahkan kepada selain Allah, maka dia terjatuh di dalam syirik akbar, syirik besar. Maka berikutnya adalah penjelasan tentang syirik asghar, syirik kecil, disertai dengan dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syirik kecil disebutkan oleh para ulama adalah merupakan syirik dallat dalilu ala annahu syirkun asghar. Syirik kecil itu merupakan syirik yang telah ditunjukkan oleh dalil, yang telah ada keterangannya dari Al-Quran maupun sunnah menyebutkan bahwasanya itu adalah syirik kecil. Yang mana syirik kecil ini, barakallahu fikum, termasuk dari jenis syirik namun tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Termasuk jenis syirik, tapi tidak masuk dalam kategori syirik besar yang dapat menyebabkan keluar dari Islam. Ini syirik kecil. Jadi syirik kecil itu adalah sebuah jenis syirik yang telah ada penyebutannya dalam dalil bahwa itu adalah syirik kecil, yang mana syirik ini tidak mengeluarkan dari Islam. Seperti riya, riya yang sedikit, riya yang ringan. Riya. Apa itu riya? Riya itu adalah ibadah atau mengamalkan sebuah amalan ibadah yang pada dasarnya amalan itu adalah amalan yang dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
namun ada riya, disertai riya. Ada tujuan agar dia menjadi seorang yang dipandang oleh orang. Jadi beribadah dengan tujuan agar namanya terkenal. Ia beribadah dengan tujuan agar selalu dipandang dan dilihat oleh orang. Ini namanya riya. Termasuk dalam kategori riya adalah sum'ah. Sum'ah, ibadah dengan tujuan agar selalu didengar dan disebut namanya. Ini disebut dengan riya. Ya. Juga seperti al-halif bighairillah, bersumpah dengan selain Allah tanpa mengagungkan benda yang disumpah tersebut. Sumpah. Karena sumpah itu, barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh bagi makhluk untuk berbuat seperti perbuatan Allah, yang itu kekhususan bagi Allah. Di dalam banyak ayat dalam Al-Quran kita jumpai tentang sumpah Allah ketika bersumpah menyebut makhluk. Wal-laili idza saja, demi malam apabila malam itu menyelimuti. Allah bersumpah dengan menyebutkan demi malam. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Allah dalam ayat ini bersumpah dengan menyebut waktu. Wan najmi idza hawa, demi bintang jika bintang itu terbenam. Dalam ayat ini juga Allah menyebut makhluknya dalam sumpahnya. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ini adalah kekhususan Allah. Kekhususan Allah yang Allah bersumpah dengan menyebut makhluk, yang tidak dibenarkan kepada makhluk bersumpah dengan menyebut makhluk. Seperti ucapan sebagian mengatakan demi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tidak boleh. Ya. Atau demi Syekh Yusuf, tidak boleh. Atau demi Sunan Bonang yang ada di Jawa, ya, tidak boleh. Karena itu adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka bersumpah dengan menyebut selain Allah dengan tidak mengagungkan nama yang disebut di dalam sumpah tersebut, ini masih dalam kategori syirik kecil. Namun bila mana bersumpah dengan selain nama Allah disertai dengan pengagungan, penghormatan, pemuliaan, bahkan pemujaan kepada nama dari benda yang disebutkan dalam sumpahnya, maka ini syirik akbar, syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Jadi bahaya bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana halifan falyahlif billah." Barang siapa yang harus bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Nah. Maka apa yang disebutkan tadi adalah dalil-dalil yang menunjukkan pada kita bahwa sumpah itu termasuk ibadah. Maka tidak boleh kita bersumpah dengan menyebut nama makhluk seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Demi ustadz yang sudah terkubur di sana, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Atau ucapan
Masya Allah wa syi'ta. Allah berkehendak dan kamu pun berkehendak. Allah berkehendak, engkau juga berkehendak. Menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluknya. Dengan kalimat, ya, Allah berkehendak dan dia berkehendak. Pakai kata dan, yang menunjukkan adanya mengikut sertakan atau menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Tapi kalau digunakan kata yang tidak bermakna menyamakan, maka boleh. Seperti kita mengatakan Allah berkehendak kemudian kamu berkehendak, Allah berkehendak kemudian si fulan berkehendak. Ya. Maka barakallahu fikum, di dalam hal penyebutan lisan, di dalam menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, maka ini termasuk di antara syirik kecil. Atau dalam ungkapan yang lain ketika seorang mengatakan, kalau bukan dia, saya sudah jadi begini. Kalau bukan dia, saya sudah jadi begini. Nah, ini termasuk dari kalimat-kalimat syirik kecil. Ya. Seakan bahwa dia mendapatkan itu bukan dari Allah Jalla wa'ala, namun karena si fulan tersebut, si anu tersebut. Nah, ini diperhatikan. Kalimat-kalimat yang terkadang keluar di lisan kita, namun sejatinya kalimat itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Meskipun syirik tidak mengeluarkan, ya, syirik kecil tersebut tidak mengeluarkan dari Islam, namun ini memberikan pengaruh buruk, sangat berbahaya, yang akan membawa kepada pintu syirik besar. Apabila seorang telah terjatuh di dalam syirik besar, syirik akbar, seperti yang telah kita sebutkan di dalam pembahasan yang sebelumnya, maka waliyadzubillah, syirik akbar ini dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran Karim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syirik akbar, syirik besar. Adapun syirik kecil sebagaimana yang telah kita sebutkan adalah syirik yang telah datang nas dalam Quran maupun dalam sunnah, dalam hadis menyebutkan itu adalah syirik kecil. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani rahimahumullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian, yang aku takutkan menimpa kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik asghar? Apa itu syirik kecil? Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan hal yang paling kecil, sesuatu yang paling aku khawatirkan, yang aku takutkan menimpa kalian. Menunjukkan pada kita bahwa sesuatu ini, barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dianggap sepele, tidak boleh dianggap enteng, ya, karena sesuatu ini dianggap besar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, ar-riya, riya. Riya. Disebutkan dalam hadis yang lain
di dalam menerangkan tentang riya, riya itu akhfa min dabibin namal. Ya. Apa namanya? Syirik kecil itu lebih samar daripada rayapan semut di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Artinya bahwa terkadang riya itu sudah merasuk di dalam tubuh, di dalam diri kita, dalam kalbu kita, dalam hati kita, namun kita tidak merasa bahwa kita terjatuh di dalam syirik. Yang dimaksudkan di sini adalah riya. Kadang dia sejatinya sudah terjatuh dalam riya, tapi dia tidak menyadari bahwa dirinya telah berbuat riya. Sehingga Nabi SAW memperingatkan di dalam hadis ini tentang bahaya riya. Ya. Di dalam surah Al-Ma'un yang sering kita baca, yang barangkali kita sudah hafal, Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang orang-orang yang celaka salat mereka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah orang-orang yang salat. Jangan diambil sepenggal. Jangan diambil sepotong ayat ini. Lalu tiba-tiba dia mengatakan, Ustaz, saya tidak perlu salat. Karena Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam Al-Quran, celaka orang salat. Padahal yang dimaksudkan celaka orang salat di sini adalah orang-orang yang salatnya semacam ini dan semacam itu pada ayat-ayat yang sesudahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salat mereka, dan mereka adalah orang-orang yang riya. Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya di dalam salat mereka. Maka ayat ini menjelaskan pada kita bahwa riya di dalam salat itu termasuk di antara bentuk lalai dari salat. Riya. Ia tidak mendirikan salat kecuali dengan tujuan supaya menjadi orang yang terhormat atau menjadi orang yang dihargai. Ketika tidak ada orang, salatnya seperti ayam sedang matu jagung. Ya. Tidak ada orang, salatnya minta ampun. Ya, kencang seperti matuk makanannya. Ketika ada orang, salatnya minta ampun bagusnya. Riya. Barakallahu fikum. Dan amalan yang dibangun di atas riya ini sangat berbahaya. Disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan manusia yang pertama kali api neraka itu dinyalakan untuk mereka. Lalu disebutkan satu persatu penyebab itu semua adalah ketika di dalam ibadah mereka, di dalam amal mereka itu ada riyanya, ada tendensi dan tujuan lainnya. Yang pertama yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam, seorang mujahid, seorang berjuang, berjihad. Ketika dihadapkan di hadapan Allah, ditampakkan padanya seluruh nikmat yang Allah berikan padanya, ia akui. Lalu Allah mengatakan padanya, kadzabta, kamu berdusta. Tidaklah kamu melakukan jihad itu kecuali dengan tujuan agar disebut dengan sebutan mujahid, pejuang atau pahlawan. Itu gara-gara apa? Niatnya. Yang kedua, seorang yang suka bersedekah. Allah Jalla wa'ala datangkan orang tersebut, perlihatkan padanya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan padanya. Lalu ia mengatakan,
mengakui bahwa saya tidaklah melakukan itu kecuali karena engkau, hai Allah. Maka Allah dustakan dan mengatakan, kadzabta, kamu berdusta. Sesungguhnya kamu tidaklah melakukan itu, tidaklah engkau bersedekah kecuali dengan tujuan agar kamu disebut sebagai jawad, seorang dermawan. Demikian pula pembaca Al-Quran, diperlihatkan nikmat Allah kepadanya. Ia mengatakan, saya tidaklah membaca Al-Quran sepanjang malam dan siang kecuali karena engkau, hai Allah. Maka Allah dustakan dan mengatakan, tidaklah engkau membacanya, tidaklah engkau mempelajarinya kecuali kamu disebut sebagai qari, pembaca Al-Quran. Atau mungkin dalam sebutan yang lain, kiai atau ustaz. Barakallahu fikum. Apa penyebabnya? Adalah ketika dalam hatinya ada riya'nya, ada riya'. Oleh karena itu sangat berbahaya, ma'asyarul muslimin ibadallah, sebuah amalan yang dibangun di atas riya', termasuk di atas sum'ah, apa yang telah kita sebutkan tadi. Sum'ah, beribadah, melakukan perbuatan atau ibadah yang itu mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan tujuan sum'ah, agar didengar, agar namanya harum, agar namanya wangi di tengah masyarakat. Waliyadu billah, sehingga menyebabkan amalannya tersebut amalan yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, termasuk dalam hal ini adalah syirik kecil, riya, sum'ah dan yang semisalnya, la yahbatanna 'amaluk, maka amalanmu itu menjadi sirna, gugur, tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita selalu mewaspadai syirik kecil ini. Kita harus berhati-hati dari syirik kecil ini. Kita memohon kepada Allah semoga Allah Jalla wa Ala menjauhkan kita dari syirik kecil, dari riya. Disebutkan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala di dalam menerangkan tentang riya dan syirik. Kata beliau bahwa tarkul amali min ajlin nasi riya'un. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Wal amalu min ajlin nasi syirkun. Sedangkan beramal karena manusia itu syirik. Wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma. Sedangkan ikhlas itu adalah Allah selamatkan engkau dari dua ini, dari dua tadi. Apa itu? Meninggalkan amal karena manusia, kata beliau itu riya. Ayo kita ke masjid sholat, saya tidak sholat di sana nanti ini dan itu, ya. Sehingga ia meninggalkan sholat, meninggalkan amal karena manusia. Bukan beramal karena manusia, tinggalkan amal karena manusia, kata beliau itu riya. Beramal karena manusia itu syirik. Ucapan yang sangat dalam yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Sedangkan keikhlasan yang sejati adalah Allah selamatkan kita darinya, yaitu kita mengerjakan amalan kita tetap karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerjakan amalan kita, ibadah kita tetap dengan tujuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridha dan mengharapkan balasan jannah, balasan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang disebutkan tadi, barakallahu fikum, menunjukkan pada kita sangat berbahayanya riya ini. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa riya ini atau asyirkul asghar
syirik kecil dalam hal ini adalah riya, innahu akbaru min kabairidz dzunub, bahwa riya ini termasuk dosa yang paling besar. Dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ya, dosa ada dua macam, ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dosa besar juga bertingkat-tingkat. Disebutkan oleh para ulama bahwa riya termasuk dosa besar yang paling besar. Bayangkan, ya, kalau dikatakan dia adalah dosa besar yang paling besar. Dosa besar banyak. Mencuri, ya, merampok, apalagi berzina, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, dan banyak dari dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan oleh Nabi dalam hadis, yang tentunya dosa besar itu bertingkat-tingkat satu dengan yang lainnya. Yang dosa besar, kata para ulama, tidak diampuni kecuali dengan cara bertaubat. Apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Ya ayuhan nasu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubatun nasuh, taubat yang sebenar-benar taubat. Semoga dengan taubat itu Allah menggugurkan, menghapus dosa-dosa dan kesalahan kalian. Itu dosa besar. Kalau dikatakan bahwa riya termasuk dosa besar yang paling besar, waliyadzubillah, semoga Allah Jalla wa'ala menjauhkan kita dan memaafkan kita dari riya ini. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan hati kita hati yang selamat, hati yang senantiasa terhindar dari riya. Hendaklah kita selalu menjadikan amalan kita ini ditujukan hanya kepada Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan syurga, balasan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidaklah balasan amalan kebaikan, melainkan balasannya adalah kebaikan dari Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Dan tidaklah balasan perbuatan kebaikan itu kecuali kebaikan yang semisalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan di dalam nasihat dan kajian rutin kita di dalam malam yang berbahagia ini. Semoga memberikan manfaat pada kita semua. Saya kira cukup. Barakallahu fikum jami'an. Bila ada soal, disilakan untuk ditanyakan. Bila ada pertanyaan atau soal. Belum masuk waktu Isya. Sedikit lagi. Tidak ada pertanyaan. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Pengurus masjid. Setelah itu umur kita 21 tahun. Terus saya bilang sama Tuhan, kalau bukan saya yang maka ini kita besar. Apa? Apa kita tiba-tiba amalannya sebelum itu atau Baik. Barakallahu fikum. Dalam ucapan-ucapan yang semacam ini tidak seharusnya untuk diucapkan dari lisan seorang dalam soalan tadi. Seorang yang menjadi pengurus masjid, sudah 50 tahun jadi pengurus masjid. Tiba-tiba ada sebuah kejadian, terjadilah cekcok.
Lalu ia mengatakan kepada yang lain, kalau bukan saya, tidak seperti ini masjid. Ya. Barakallahu fikum. Apakah ucapan itu dapat menggugurkan pahala-pahalanya? Maka barakallahu fikum, ucapan yang semacam ini dapat atau bisa saja menjadi penggugur dari amalan, menjadi rusak. Hal ini sebagaimana Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam Al-Quran Karim tentang sedekah, sadaqah. Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladhi yunfiqu malahu ri'a'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian. Artinya jangan kalian merusaki pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang lain. Seperti orang yang berinfak karena riya kepada manusia. Diibaratkan seperti orang yang berinfak karena riya. Sehingga ucapan yang semacam ini barakallahu fikum tidak sepatutnya untuk keluar dari lisan seseorang yang menjadi marbot pengurus masjid yang sudah tahun atau yang lain-lainnya. Kalau bukan saya maka seperti ini dan seperti itu, ya. Ini dikhawatirkan dapat merusak pahala apa yang dia telah lakukan dari amal soleh dan amal kebajikan tersebut. Ya, Allah taala alam bissawab. Baik. Ya. Jelas ya? Naam. Ada yang lain? Cukup. Ya, saya kira cukup ya. Karena sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri majelis kita ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan pemahaman pada kita, taufik, hidayah dan inayahnya. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas agamanya. Wa akhirul kalam, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.